Kecewa, marah, atau emosi ketika trading Anda loss? Sobat trader, itu pernah dialami para trader, bahkan trader profesional ya. Tetapi jangan sampai Anda melakukan trading balas dendam untuk mendapatkan atau menutup kerugian yang terjadi sebelumnya. Nah, sobat trader, pada video kali ini saya akan bahas kenapa trader forex tidak boleh balas dendam. Ya, alih-alih ingin menutup kerugian, ternyata ujungnya tidak sesuai dengan harapan. Oke, kalian boleh nanti kita diskusi ya. Kalian boleh ketik di kolom komentar kalau ada pengalaman seputar tradingnya suka balas dendam. Oke, dan yang belum jadi subscriber nih, boleh ya klik subscribe dan aktifkan juga tanda lonceng supaya mendapatkan notif kalau ada video-video terbaru yang diupload. Oke, sobat trader. Untung atau rugi dalam trading itu biasa aja ya. Namanya juga trading ataupun berdagang atau bisnis ya. Namanya untung atau rugi ya wajar, pasti terjadi ya. Oke, tapi jangan sampai kita sebagai trader ketika menghadapi loss ya, maka kita emosi lalu kita pengen gitu ya melakukan balas dendam supaya menutup loss yang terjadi sebelumnya. Misalnya tadi sebelumnya loss $100 gitu, maka trading berikutnya wah saya harus profit 150 atau $200 ya, nutup loss yang sebelumnya dan dapat profit gitu ya. Alih-alih mau seperti itu, tapi bisa terjadi sebaliknya ya, karena trading forex bukannya kungfu gitu ya. Biasanya kalau di film-film kungfu kita lihat, wah si jagoannya itu balas dendam, misalnya balas dendam karena musuhnya melakukan hal-hal yang jahat gitu ya. Biasanya yang kalah musuhnya ya. Tapi kalau trading forex nggak seperti itu ya. Biasanya kalau balas dendam ujung-ujungnya tradernya loss lagi. Oke, sobat trader. Nah, dalam trading forex ada istilah ya, namanya revenge trading ya, artinya trading balas dendam ya. Nah, itu istilahnya ya, tapi tidak disarankan dan itu nggak benar. Kenapa? Karena balas dendam itu bukannya strategi ya, sementara kalau kita trading harus punya strategi gitu ya, sobat trader. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita loss ya, kita harus punya mental siap kalah siap rugi ya. Jadi si trader tuh harus sikap mentalnya tuh siap kalah siap menang ya, maksudnya siap rugi siap menang dalam setiap kali trading. Jadi kalau misalnya loss nih, nggak terbawa emosi gitu ya, jadi pengen balas dendam nggak ya. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama ya, yaitu plan your trade. Plan your trade artinya rencanakan transaksi Anda ya. Kita harus buat trading plan ya. Misalnya trennya seperti apa, terus targetnya di mana misalnya ya. Buat perencanaan dengan baik. Lalu kapan masuknya gitu. Lalu yang kedua, trade your plan ya. Jadi jangan cuma bikin plan ya, tapi tradingnya nggak dijalankan. Jadi yang kedua, trade your plan, karena harus digabung tuh ya. Plan your trade, trade your plan ya. Oke. Yang ketiga adalah tentukan target. Lalu ya tentukan juga risk per trade-nya ya, resiko per transaksinya harus ditentukan. Misalnya saya resiko per transaksinya setiap kali transaksi maksimal $50, tentukan, jalankan. Jadi jangan misalnya sampai nggak pakai batasan resiko gitu ya. Kemudian jalankan itu semua, sobat trader ya, karena trader yang profesional, trader yang berhasil adalah trader yang disiplin dengan strategi yang sudah ditetapkan. Oke, jadi jangan melakukan trading balas dendam ya. Biasanya yang trading balas dendam itu dilakukan dengan cara apa? Misalnya tadi misalnya loss $100, maka trading berikutnya bisa saja dia menggandakan lot gitu ya, menggandakan lot supaya kalau dia trade ya, maka dia profitnya bisa 2 kali lipat atau double gitu. Atau juga bisa jadi dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan
overtrade, misalnya buy gold di level 1800 ya, ternyata goldnya turun di bawah 1800, buy lagi gitu ya, open buy lagi, jadi membuka posisi yang lebih daripada yang biasanya, lalu diturun lagi, buy lagi, berharap kalau buy di harga bawah ketika naik bisa profit berlipat-lipat gitu ya. Itu yang dilakukan oleh trader-trader yang melakukan balas dendam. Oke sobat trader, saya yakin nih sobat trader adalah trader-trader yang disiplin melakukan strategi tradingnya. Oke, di situ aja dulu penjelasannya ya, supaya kita semua menjadi trader-trader yang berhasil. Kalau kalian punya pengalaman seputar trading balas dendam, ayo kita diskusikan dan kita carikan solusinya. Ketik di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga ketik di kolom komentar ya. Oke sobat trader, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Salam profit.